Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat Paskah untuk kita semua. Kalau orang-orang di luar komunitas kita ditanyakan, apa sih hari raya yang terbesar bagi orang Kristen atau orang Katolik? Jawabannya hari apa? Itu kan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang yang di luar gitu, kira-kira jawabannya apa? Kalau Bapak Ibu kan Paskah, Natal, ya kan? Mereka berpikir akan Natal. Lihat aja apa lagu-lagu di mall-mall, di pusat-pusat perbelanjaan, ya kan? Ada nggak lagu Paskah dinyanyikan? Nggak ada ya. Yang ada lagu-lagu Natal, ya. Lalu hiasan-hiasannya, coba hiasannya sepi ya sini ya. Tapi kalau Natal, wah hiasannya megah, ya kan? Lalu orang berpikir kayaknya hari raya yang terbesar Natal deh, bukannya Paskah. Benar? Ya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, hari raya yang terbesar adalah hari raya Paskah. Rasul Paulus mengatakan, andai kata Yesus tidak dimakamkan, maka pemberitaan kita itu sia-sia. Iman kita sia-sia. Pemberitaan itu sia-sia. Maka para imam termasuk saya, kalau Yesus tidak bangkit, mendingan cari pekerjaan yang bisa bicara jujur. Yang cari, mungkin lebih baik jadi businessman lah ya. Para suster mungkin jadi apa? Jadi businesswoman ya. Jadi artis kah? Jadi apa? Kenapa? Karena pewartaannya sia-sia. Kan kita bicara Yesus bangkit. Tetapi kalau kenyataannya Yesus tidak bangkit, maka sia-sia. Lalu apa yang bisa mendasarkan kita bahwa Yesus itu sungguh bangkit? Apa itu? Kesaksian dari para murid Yesus. Bahwa Paskah itu mengubah segalanya. Ya. Ada sesuatu keyakinan yang dialami oleh para rasul sehingga mereka berubah hidupnya. Yang tadinya kecewa, ya, seperti dua murid di Emmaus, putus asa, putus harapan. Ketika berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus, hati mereka dikobarkan. Ya, lalu mereka bicara, bukankah kita berkobar-kobar hati ketika dia berbicara soal kitab suci? Tadi yang putus asa, kecewa, menjadi hatinya bersemangat kembali. Kenapa? Karena berjumpa dengan Yesus. Para murid yang tadinya menutup pintu, ketakutan, ya. Lalu berjumpa dengan Yesus yang bangkit, lalu mereka berani, bahkan mereka mau mati demi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sungguh-sungguh hidup, Yesus sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh hidup, ya. Lalu Thomas yang ragu-ragu, ya. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia berseru, "Ya Allahku, ya Tuhan, ya Allahku. Ya Allahku, ya Tuhanku." Ya. Mengapa? Karena berjumpa dengan Yesus. Kemudian Maria Magdalena, seorang yang ditinggalkan Yesus, yang hatinya remuk redam. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman ditinggalkan mati oleh orang yang dikasihi, tahu perasaan dari Maria Magdalena. Ya. Ditinggalkan orang yang dikasihi mati. Ya. Bagaimana perasaannya? Remuk redam, hancur. Dan dia datang kemana? Ke makam Yesus. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, mau menunjukkan apa? Batinnya yang gelap. Batinnya yang hancur. Bapak Ibu yang pernah ditinggalkan mati oleh pasangan hidupnya atau orang tuanya tahu hal ini. Ya, betapa Yesus itu ya berharga ya bagi Maria Magdalena ya. Mengapa tidak? Yesus itu yang membebaskan, menyembuhkan Maria Magdalena ya, dari 7 roh jahat. Yesus itu yang mengangkat harkat martabat Maria Magdalena sebagai seorang perempuan yang pada saat itu termasuk kelas 2. Dan hari itu Maria Magdalena datang pada hari gelap. Lalu apa yang ditemukan di makam Yesus?
sudah terguling ya, seperti ini sudah terguling ya. Udah ya? Gulingnya kemana? Ada Yesus gak? Gak ada. Lalu apa yang ada di dalam makam Yesus? Oh, ini kainnya gak ada, suster. Ada kain kafan, ini kan kurang ini. Ada kain kafan, tahu kan kain kafan itu kan kain yang apa namanya menutupi jenazah ya. Kalau kita tahu kisah tentang Lazarus, itu kan Lazarus kan ditutupi dengan kain kafan, lalu ada kain peluh yang menutupi wajahnya, ya kan. Pada saat itu Maria Magdalena berpikir apa? Kalau orang lagi sedih, orang lagi galau, hancur hatinya, pikirannya kacau, ya kan? Kacau pikirannya, negatif pikirannya. Ya. Lalu dia berpikir apa? Wah, Yesus dicuri orang, jenazahnya dicuri orang. Dia lari, ya kan? Dia lari. Lalu dia berjumpai siapa? Petrus dan Yohanes. Menghadapi itu, Petrus dan Yohanes juga lari. Jadi dalam peristiwa Paskah itu harus lari gitu ya. Lari. Ya. Mengapa? Ada berita yang mau dikomunikasikan, mau diwartakan. Lalu berhadapan dengan itu ternyata Yohanes larinya lebih cepat. Mengapa? Karena dia lebih muda. Ya. Lalu yang tua Petrus belakangan. Tetapi inilah Yohanes ya. Dia menghormati orang tua. Nah ya. Kita ini dalam zaman ini masih gak sih yang menghormati orang tua ya? Anak-anak, kalian menghormati orang tua kalian tidak? Belajar dari Yohanes ya, menghormati orang tua. Ya. Yohanes dia lari, lalu dia lihat apa? Dia melihat dari luar, dia gak masuk. Ya. Dia gak masuk. Kenapa? Dia kasih kesempatan kepada Petrus. Lalu Petrus masuk. Ya. Dan setelah itu baru Yohanes masuk. Ketika Yohanes masuk, dia lihat kain kafan ada di situ. Lalu kain peluh tergulung. Ya. Lalu dikatakan bahwa dia percaya. Dia percaya akan apa? Bukan percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Bahwa Yesus dicuri. Bagaimana dicuri? Kok kain kafannya masih ada di situ? Kalau jenazahnya dicuri, ngapain sih kain kafannya dilepas? Ngapain kok kain peluhnya itu digulung? Berarti itu pencurinya ini ya rapi ya, gitu ya. Suka bersih-bersih kamar gitu kan, rapi ya. Ternyata Yesus itu rapi ya. Kalau habis tidur itu, Yesus itu bagaikan orang yang tidur ya. Dia rapikan itu ya, apa selimutnya, apa ininya ya. Nah, apa namanya tergulung. Mana mungkin pencuri ambil lalu dia gulung, lalu dia apa? Kain kafannya dia lepas. Ini kan memperlambat waktu. Yohanes percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan menariknya kalau kita lihat lanjutan Injil berikutnya, Maria Magdalena kembali ke makam dengan hati yang berduka. Masih berduka karena belum percaya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menampakkan diri mencoba meyakinkan Maria Magdalena dan akhirnya Maria Magdalena menjadi percaya. Dia bersuka cita. Inilah kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu mengubah. Kebangkitan Tuhan itu memberdayakan. Membuat orang hidup. Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit mengatakan bahwa Allah hidup dan menghendaki supaya kamu hidup. Menghendaki supaya kamu lebih hidup. Bedanya dengan kejahatan, setan dan duniawi, mereka memperalat kita. Mereka memanfaatkan kita. Tetapi Tuhan tidak memanfaatkan kita, Dia memberdayakan kita. Setan, kejahatan, duniawi itu memperdaya kita, menguras, membelenggu kita. Tetapi Allah itu memberdayakan, membuat pribadi lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh
Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Maka kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin diberdayakan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas. Tetapi kalau kita dekat dengan setan, kuasa kegelapan, duniawi, kedagingan, itu kita semakin dibelenggu, diperalat. Ya. Tetapi kalau dekat dengan Tuhan, kita akan membuat hidup kita semakin hidup. Ya. Dan kita mau belajar dari Maria Magdalena. Kemudian yang kedua, Yohanes. Ya. Kita belajar dari Yohanes. Pertama-tama Yohanes itu hanya menjenguk. Ya. Menjenguk. Kita sering menjenguk, ya. Menjenguk apa? Menjenguk Yesus dalam sabda Tuhan, ya. Membaca. Kita mendengarkan. Tetapi bisa saja kita belum beriman. Iman kita belum bertumbuh. Mungkin saja banyak orang yang pandai kitab suci, belajar kitab suci, tetapi belum tentu beriman, ya. Belum tentu beriman. Dan apa yang dilakukan oleh Yohanes, kita belajar bahwa Yohanes mau masuk ke makam Yesus. Artinya Yohanes itu mau masuk dalam relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Sama seperti gini, kalau kita mau kenalan sama seseorang, kita lihat Google, ya. Kita lihat Google, zaman sekarang kan lihat Google, oh artis ini kok seperti ini. Oh saya belajar. Ya. Tetapi pada suatu ketika saya bisa lebih kenal dengan artis itu kalau apa? Kalau saya berjumpa dengan artis itu, lalu saya omong-omong dengan artis itu. Begitu juga iman kita akan Tuhan, ya. Tidak cukup hanya sekedar kita belajar. Tidak cukup. Kita perlu kenalan dengan Tuhan Yesus, bicara-bicara, punya relasi yang lebih dalam. Sehingga dia itu memberikan pengetahuan batiniah kepada kita. Bukan hanya intelektual, tetapi batiniah yang membuat kita benar-benar yakin, percaya. Ya. Dan belum tentu untuk percaya itu harus paham betul. Harus paham semua teologi, harus mengerti ajaran Yesus semuanya. Belum tentu. Dalam Yohanes itu, Yohanes dikatakan bahwa mereka itu belum paham tentang kitab suci. Tetapi dia percaya. Jadi bagi kita, kepercayaan itu bukan berarti bahwa kita harus paham seluruh teologi. Tidak. Ya, tidak. Santo Anselmus mengatakan fides quaerens intellectum. Ya. Artinya iman yang mencari pengertian. Ya. Pertama-tama saya beriman dulu. Yang penting adalah beriman dulu. Ya. Imani Yesus sudah bangkit. Bagaimana sih ya prosesnya? Seperti apa? Imani dulu. Ya, imani dulu. Kemudian kita mohon Tuhan, berikanlah saya pemahaman lebih dalam. Dan itu kita perlu relasi pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sekali lagi, sia-sialah iman kita kalau Yesus itu tidak bangkit. Kebangkitan Yesus itu mempunyai konsekuensi apa? Pertama, Yesus itu Allah. Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian. Poin penting. Yesus itu Allah. Kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Ya, benar. Dia mengatakan bahwa saya akan bangkit. Saya akan mati tapi saya akan bangkit. Berarti Yesus tidak bohong. Berarti kalau Yesus mengatakan apa yang dikatakan itu benar. Termasuk akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak usah cari jalan lain, Bapak Ibu. Gak usah cari kebenaran yang lain. Oh ini jalannya ini. Gak usah ke sana, ke sini, ke situ. Gak usah. Yesus ini loh jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Imani Yesus ini. Ya, imani Yesus ini. Maka konsekuensi kebangkitan Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada seorang penulis mengatakan, apa sih yang memberikan kekuatan kepada seseorang yang mau mempertahankan keluarganya,
meskipun keluarganya itu hancur lebur, dia tidak mau bercerai. Apa sih yang memberikan kekuatan? Kebangkitan Tuhan. Apa sih yang memberikan kekuatan ketika orang ditinggalkan istrinya, tinggalkan suaminya mati? Apa sih yang memberikan kekuatan? Kebangkitan Tuhan. Apa sih yang memberikan kekuatan kalau orang sakit kanker, sakit terminal akhir, mau mati? Apa sih yang memberikan kekuatan? Kebangkitan Tuhan. Apa sih yang memberikan kekuatan Tuhan? Apa sih yang memberikan kekuatan ketika orang bergumul, orang jatuh, orang kecewa? Kebangkitan Tuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya di surga kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Di surga relasi kita akan baik. Kalau relasi kita di dunia ini tidak baik, ada kebangkitan Tuhan. Nanti di sana relasi kita baik. Kalau di dunia ini tubuh kita cacat, ya, Bapak Ibu misalnya punya anak-anak yang kebutuhan khusus, ada kebangkitan Tuhan. Nanti di sana tubuh kita mulia, ya, tubuh kita sempurna. Kalau kita di sini sakit-sakitan, Bapak Ibu, ada kebangkitan. Nanti di surga kita nggak akan sakit-sakit lagi, ya, nggak akan sakit-sakit. Kalau di dunia ini saya menderita, kita menderita, ada kebangkitan. Nanti ada sukacita yang berlimpah. Inilah yang memberikan pengharapan kepada kita ketika kita berada di dunia ini. Kalau misalnya tidak ada kebangkitan, maka Maria Magdalena akan sedih terus, ya, putus asa. Bapak Ibu, kalau nggak ada kebangkitan, Bapak Ibu akan putus asa, sedih, kecewa, kepahitan, mau bunuh diri, apalagi tidak berani, penakut, kecewa, ateis. Kalau tidak ada kebangkitan, bercerai. Yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu bangkit, dia hidup. Dan kita, Tuhan mau supaya kita lebih hidup. Kebangkitan melahirkan gerakan revolusi sepanjang sejarah. Kekaisaran Romawi tidak bisa membungkam kelahiran gerakan baru. Ribuan martir memilih mati daripada menyangkal. Salib yang tadinya simbol kekejaman dan kekejian terbesar berubah menjadi simbol kemenangan, keselamatan dan harapan. 3 hari yang terlihat sebagai kekalahan justru menjadi awal sebuah revolusi spiritual yang tidak pernah berhenti mengguncang dunia. Apa yang terjadi? Tuhan berubah karena Tuhan Yesus telah bangkit. Kubur telah kosong, Yesus itu hidup. Kebangkitan Kristus membuat duka cita menjadi sukacita, kesedihan menjadi kegembiraan, gelap menjadi terang, kematian menjadi kehidupan, putus asa menjadi pengharapan, hidup menjadi lebih hidup. Sungguh Yesus telah bangkit, Dia hidup dan menghendaki kita hidup semakin hidup dan mewartakannya kepada sesama, supaya sesama kita juga hidup dan semakin hidup. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.